Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan PLT Bupati Bima beserta seluruh jajarannya, juga Pak Camat yang hadir, Kepala Desa Monggo sebagai Ketua Forum Kepala Desa juga beserta jajarannya, Ketua Tim Penggerak PKK yang hadir. Bersama saya juga di sini ada Ibu Asisten 1 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Kepala Dinas DP3AP 2KB, Bapak Kepala Dinas PMPD, kemudian Kepala Dinas LHK, Bapak Karokestra juga hadir. Ya, kami dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat datang kemari, alhamdulillah, untuk kita saling memberikan semangat. Alhamdulillah kita semua sehat Bapak Ibu. Sehat ini adalah modal utama kita dalam beribadah dan bekerja. Kita sehat sehingga kita bisa berada di sini. Saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, ada yang sakit, dia tidak bisa bersama-sama kumpul dengan kita di sini. Maka dari itu, sehat ini menjadi hal yang sangat-sangat penting di dalam hidup kita Bapak Ibu. Setuju enggak? Setuju, alhamdulillah. Sehat modal kita untuk bekerja beribadah. Maka mudah-mudahan kita semua menempatkan kesehatan itu menjadi prioritas pertama dalam hidup kita. Pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita banyak hal, termasuk mengenai sehat. Kita tidak mau keluarga kita, saudara kita, ya, teman kita, keluarga kita terkena penyakit, termasuk COVID-19. Maka kita harus disiplin Bapak Ibu. Cara kita melawan COVID ini hanya satu, disiplin, ya, ditambah dengan sabar. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk mematuhi protokol COVID. Memakai masker kalau kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Kalau kita sendiri, ya untuk apa pakai masker? Tetapi pada saat kita keluar rumah, bertemu keluarga yang lain, saudara, teman, kerabat, siapa saja, yakinkan diri kita menggunakan masker supaya tidak ada yang melukai satu sama lain. Kita tidak tahu, siapa tahu kita yang melukai teman kita, siapa tahu teman kita yang melukai kita. Ini yang harus betul-betul kita jaga sekarang. Memang banyak di antara kita ini yang meremehkan menggunakan masker ini. Karena ini memang pakai masker ini tidak nyaman Bapak Ibu. Okay? Pakai masker ini tidak nyaman. Nyaman tak pakai masker? Enggak. Saya saja di sini juga tidak nyaman sebenarnya. Tetapi ini yang harus kita lakukan. Sehingga walaupun kurang nyaman, tetap harus kita lakukan untuk keselamatan kita bersama. Kalau ditanya apa yang kita lakukan untuk melawan COVID ini, ya pakai masker. Kalau tanya vaksinnya kapan, tidak tahu. Tidak tahu kapan vaksin itu, bisa jadi tahun depan, bisa jadi, kita tidak tahu, bisa jadi pertengahan tahun, kapan, tidak ngerti. Tapi yang terpenting disiplin, pakai masker. Supaya apa? Supaya sehat semua. Kita bisa beraktivitas, bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan normal, dengan menggunakan masker. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan,
tadi kita sudah melihat posyandu keluarga. Apa itu posyandu keluarga? Kenapa harus posyandu keluarga? Kalau posyandu yang biasanya kita tahu selama ini melayaninya bayi dan ibu hamil. Bedanya kalau posyandu keluarga itu bedanya hanya tambah pelayanannya saja. Tidak ada yang berbeda secara esensial, secara fundamental, hanya tambah pelayanan. Ditambah pelayanannya dengan remaja, posyandu remaja, dan posyandu lansia. Seperti apa yang sudah dilakukan di sini, tambah meja saja, tambah tenaganya, supaya bisa memberikan penyuluhan juga ke lansia dan remaja. Jadi posyandu keluarga itu isinya posyandu KIA untuk bayi dan ibu hamil, posbindu untuk yang usia produktif, posyandu remaja untuk yang remaja, dan posyandu lansia untuk yang lansia. Jadi tidak terlalu sulit untuk mengubah posyandu yang biasa menjadi posyandu keluarga. Modalnya cuma satu, mau atau tidak, hanya itu saja. Karena kalau kita bicara sarana prasarana peralatan juga murah-murah. Peralatannya apa sih posyandu itu? Timbangan, ya kan, timbangan 500.000 juga ada, dengan dana desa sudah sangat sanggup itu untuk mengadakan. Kemudian kalau kita bicara alat untuk mengecek kolesterol, gula darah, ya, asam urat, itu juga harganya 1 jutaan sekian, ya. Sangat sanggup juga untuk diadakan. Kemudian apalagi tensi, untuk tensi darah juga itu tidak mahal, tidak terlalu mahal juga. Tidak ada alat-alat yang membutuhkan uang banyak posyandu ini. Yang dibutuhkan adalah tempat. Ini sudah sangat representatif Pak Kades, tempat ini. Ya, tapi walaupun begitu, insya Allah nanti Pemprov akan bantu juga apa yang bisa dibantu oleh Dinas Kesehatan, ya. Nah, kemudian juga nanti karena ini posyandunya terintegrasi dengan bank sampah, ada Dinas LHK juga, nanti bisa bantu juga sambil membina, ya Pak Kades. Jadi jangan khawatir. Yang penting Pak Kades serius, betul-betul ini posyandu keluarganya diaktifkan, lengkap, ya, semua pelayanannya ada, kemudian terintegrasi dengan bank sampah. Saya lihat di situ sudah mulai. Nanti tinggal tingkatkan kualitasnya, integrasinya, bukan hanya sampah plastik. Ya, nanti warga-warga di Desa Monggo ini nanti bisa ngolah sendiri sampah organiknya dari rumah, nanti dibina oleh LHK. Jadi semua sampah-sampahnya itu nanti bisa jadi uang semua, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita slogannya di NTB ini, sampah itu bukan menjadi musibah, tapi sampah jadi berkah. Plastik bisa langsung dijual, kresek bisa langsung dijual. Kemudian bekas makanan yang dari organik bisa dijadikan pupuk. Bahkan ada yang sistem bisa dijadikan pelet. Nah, pelet itu nanti bisa dijual ke PLTU untuk menjadi bahan bakar. Itu juga ada sistemnya. Kemudian bisa juga yang organik itu dengan black soldier fly atau lalat hitam, itu bisa menjadi pakan ternak sekaligus juga pupuk. Tidak sulit juga, nanti dibina oleh LHK, asal mau serius Pak Kepala Desa, sehingga posyandu ini nanti terintegrasi dengan bank sampah. Desa Monggo ini bersih, ya, masyarakatnya bisa mendapatkan tambahan dari sampah. Jadi sampahnya tidak tercecer di mana-mana, semua bersih, malah uang yang masuk dikelola oleh BUMDes, luar biasa. Jadi kuncinya adalah kemauan, rajin, mau bekerja sama semua, terutama kader-kader juga, ya, ibu-ibu kadernya. Karena kader ini tulang punggung juga di desa untuk mengedukasi masyarakat. Nah, untuk posyandu keluarga kadernya harus ditambah.
yang untuk lansia dan remaja. Kalau belum ada tambahan untuk kader, bisa dimanfaatkan anak-anak remaja yang ada SMA, SMK yang ada di sini bisa diperbantukan untuk melayani sementara. Gitu. Nah, dari desa itu memang harus menganggarkan untuk kader. Itu udah berjalan kan, Pak Kades? Dan mudah-mudahan di sini sesuai sama surat edaran dari provinsi, dan sampai kurang honornya dari 150, ya. Ya, sudah segitu. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan minimal 150 bisa, supaya kadernya semangat ya, bisa bantu Pak Kades untuk giat di posyandu keluarga. Karena kalau posyandu keluarganya aktif, lengkap, bagus, banyak masalah yang bisa diselesaikan. Tidak hanya masalah stunting, gizi buruk, kematian bayi, kematian ibu hamil, masalah lingkungan juga bisa selesai. Masalah buruh migran yang ilegal, tidak skill ya, yang bermasalah itu juga bisa dihindari karena dikasih penyuluhan di posyandu. Nah, masalah pernikahan anak juga bisa dihindari, kasih penyuluhan lewat posyandu. Masalah narkoba juga kasih penyuluhan lewat posyandu. Jadi posyandu ini bisa menjadi pusat edukasi. Itulah kenapa disebut posyandu keluarga.